Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah pada baik. Gimana pagi hari ini? Sehat, Bu. Semangat? Semangat. Kurang? Masih pagi udah kurang semangat? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, jadi ini pertemuan kita yang kedua ya, setelah pertemuan kita pada beberapa minggu yang lalu dengan materi apa kita kemarin? Kesehatan mental. Iya, kesehatan mental. Jadi sebelum kita kembali memaparkan materi hari ini, Ibu mau absen kalian satu-satu dulu ya. Ketika Ibu absen, kalian sampaikan gimana perasaan kalian hari ini, senangkah, sedihkah, seperti itu ya. Iya, Bu. Rini Halisa, Hadir, Bu. gimana perasaan hari ini? Senang sekali. Senangnya gara-gara apa? Karena tadi jumpa Crush. Oh, jumpa keras. Julia Besmiarni, Hadir, Bu. Perasaannya hari ini kurang semangat, Bu, karena tidurnya kurang cukup. karena tidurnya kurang cukup. Tia, Hadir, Bu. Perasaannya hari ini sedih, Bu. sedih. Kenapa sedih? Tapi tahu, Bu. Kenapa? Ngajarnya mau ke Jakarta. Oh, mau LDR. Iya. Oh iya, Tunisa, Hadir, Bu. gimana perasaan hari ini? Kurang semangat, Bu, karena ngantuk. Karena ngantuk. Kenapa kalian ini pada kurang tidur? Karena semalam ngerjain tugas. Oh, ngerjain tugas. Hai Risma, Hadir, Bu. gimana perasaan hari ini? Biasa aja, Bu. Nggak senang, nggak sedih, Bu. Gak senang, gak sedih. Anissa Fitri, Perasaannya kurang senang, Bu. kenapa kurang senang? Karena belum makan. Makan. Oke, nanti istirahat bisa makan ya. Oke, jadi ketika kalau minggu lalu kita bahasnya kesehatan mental, kali ini kita bahas kenakalan remaja. Hanya waktu 25 menit ya, karena ibu juga ada keperluan lain. Ya, Bu. Ya maaf ya. Oke, sebelum kita masukin materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan rahmat dari Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi materi hari ini adalah terkait kenakalan remaja. Pasti kalian pernah dan gak asing sama kenakalan remaja, atau bahkan kalian pernah nih ikut terlibat Tawuran, Bu. tawuran, bolos. Anak sekolah pada umumnya sering bolos. Itu kenakalan remaja yang paling sering dilakukan. Nah, definisi kenakalan remaja sendiri ini kalian tahu nggak apa? Enggak, pada nggak tahu. Jadi dalam kenakalan remaja ini kita akan membahas pertama pengertiannya, kemudian bentuknya, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah pengertian kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini kita bisa sebut sebagai perilaku menyimpang atau tindakan yang mana melanggar hukum, norma, agama, moral yang ada pada masyarakat. Nah, kenakalan remaja ini bisa bentuk tindakan kriminalitas seperti itu. Kemudian selanjutnya ada bentuk kenakalan remaja. Seperti yang kalian sebutkan tadi kan, ada tawuran, berkelahi, geogatif, merokok atau narkoba, bullying, pacaran sampai pergaulan bebas. Kemudian ada berbohong, membolos, perjudian, dampak perampokan atau pencurian, kemudian ada vandalisme. Apa itu, Bu? Vandalisme ini merusak properti punya atau fasilitas umum. Nah, ini salah satunya seperti mencoret-coret dinding, padahal itu punya fasilitas umum. Nah, dari beberapa contoh yang tadi, ada nggak kalian yang mengalami ini? Ceritakan dulu bentuk kenakalan remaja kalian. Saya bolos, Bu. Siapa dulu? Siapa? Pia. Jadi saya pernah ke SMA bolos, Bu. Bolos. Saya bilang dari mama saya pergi sekolah, nggak tadi saya nggak pergi sekolah, saya baru tas di tempat kayak tempat wisata gitu sama kawan saya, terus saya jalan-jalan. Ternyata ada dua berlaku kenakalan remaja
sekolah pas udah jam istirahat dia nggak bawa tas. Rupanya tas saya kedapatan oleh pihak sekolah. Terus udah kayak gitu dipanggil pakai ke sekolah. Via kalau bawa tas ke kelas sekolah gitu. Jadi malu saya. Nah, udah ada nih. Yang lain? Saya pernah Bu dengan teman-teman saya, tapi bully bukan masuk kayaknya itu masuk bullying juga Bu. Saya kan berkelompok sama teman-teman saya Bu, tapi ada teman juga yang lain di belakangku yang nggak kami bicarain. Oh, ternyata ada masuk ke geng yang negatif dan bullying. Tapi nggak berbentuk fisik gitu, Oh. milih teman aja gitu. Oh, ya, paham. Yang lain? Ini? Nah, Aku dulu ya. Saya pernah disuruh salat, tapi kami sama teman-teman saya lebih nggak salat. Oh, Ya. Saya Bu, kami dulu kan di sekolah pernah sholat jamaah dulu. Karena kalau yang nggak sholat kena hukum. Otomatis kan kamar mandi antri Bu, jadi kami sholat tanpa wudhu. Biar nggak kena hukum. Olia tadi mau ngomong apa? Oh, nggak jadi. Ternyata memang seperti pada umumnya ya, anak-anak sekolah kebanyakan adalah membolos, berbohong, dan bullying. Kalau pacaran udah masuk pergaulan bebas. Pacaran tergantung pacarannya seperti apa. Apakah yang sampai malam-malam banget atau bahkan sampai maaf ya ada cium-ciuman. Nah, itu sudah termasuk ke dalam pergaulan bebas. Bahkan misalnya belum umurnya nih kita pacaran kayak gitu. Peluk-pelukan juga ya Bu. Ya bisa jadi pergi tempat gelap kan. Nah, kemudian ada penyebabnya nih. Penyebabnya ada dua, dari internal dan eksternal. Dari internal ini dari kita sendiri, kemudian dari eksternal ini dari faktor luar seperti lingkungan. Nah, dari internal dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada krisis identitas. Nah, yang dimaksud krisis identitas ini, kita anak-anak remaja nih seperti kalian ini, umumnya kalian pasti mengalami perubahan biologis dan sosiologis. Biologis itu yang ada pada diri, seperti misalnya kan puber nih. Pasti adalah yang berubah dari kita, entah itu misalnya hormon-hormon yang bisa jadi kejerawat atau apa gitu kan. Nah, perubahan sosiologis itu perubahan dalam pertemanan seperti itu. Nah, dan umumnya anak remaja seperti kalian ini pasti lagi pencarian jati diri. Nah, terkadang kalian dalam waktu pencarian jati diri ini kita tidak mendapatkan pengetahuan nih. Nah, karena tidak mendapatkan pengetahuan tentang jati diri kita bisa seringkali terlibat dalam tadi nih kenakalan remaja kayak itu, salah pilih teman gitu. Kemudian ada kontrol diri yang lemah. Nah, dalam kontrol diri yang lemah, remaja tuh ada kan tingkah laku yang dapat diterima masyarakat dan ada yang enggak. Nah, kalau kita nggak punya kontrol diri yang bagus, kita akan terjerumus pada tindakan kriminal, kenakalan remaja. Bahkan terkadang ada nih dari kita yang udah tahu bahwa tingkah laku kita ini nggak diterima di masyarakat atau di sekolah, tapi kita melakukannya. Nah, itu karena tidak punya kontrol diri. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ada keluarga dan perceraian orang tua. Keluarga menjadi faktor paling utama kita terlibat dalam kenakalan remaja. Karena apa? Pertama bisa jadi karena kurang kasih sayang, karena tidak mendapatkan perhatian, orang tua yang terlalu sibuk, atau bahkan terkadang pola asuh nih, pola asuh yang otoriter misalnya, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, atau orang tua yang kurang tegas, ya udah anaknya dibiarin aja. Bohong bukan? Jadi buat anak kayak bebas nih, atau yang kayak tadi karena nggak mendapatkan kasih sayang, dia di luar caper-caper supaya orang tuanya merhatiin dia. Kemudian ada juga terjadi karena kasus-kasus perceraian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dari kalian waktu melakukan kenakalan remaja tuh ada faktornya apa? Gara-gara apa? Paling dari faktor internal Diajak sih. Teman. Diajak teman, rata-rata diajak teman kan? Nah, itu sama seperti yang kedua, teman sebaya yang kurang baik. Berarti kalian harus lebih memilah-milah teman. Kemudian yang ketiga ada lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Misalnya kalian tinggal di lingkungan misalnya banyak orang yang maaf kata
kemiskinan yang tinggi, kemudian tinggal sama orang-orang yang banyak mencuri, banyak minum-minum, judi. Kemudian ada pengaruh dampak negatif perkembangan iptek. Nah, terkadang kita ini kan akses sosial media sudah mudah sekali, apapun kita bisa akses. Nah, dampak negatifnya itu ada juga ke kita. Misalnya kita konsumsi konten-konten yang negatif, video-video negatif, gambar-gambar negatif. Nah, itu bisa berpengaruh juga ke kita. Kita kepo, mau ikut, mau coba kayak gitu. Kemudian ada terbentur oleh keadaan yang memaksa, terutama kondisi ekonomi. Ini keadaan memaksa ini misalnya karena kita butuh nih, jadi kita melakukan pencurian, ikut perjudian. Karena tadi terbentur oleh keadaan. Kemudian ada dampak kenakalan remaja. Nah, dari yang kalian alami nih, tadi kan yang sudah kalian sebutkan, pada membolos, bullying, berbohong. Tadi Via udah ada dampaknya, dipanggil kepala sekolah. Yang lain dihukum. Julia? Kan lihat orang tuh kan ngaduin ke wali kelas bukan kan teman, jadi wali kelas tuh marahin. Wali kelas marahin. Harisma? Dikasih arahan. Berarti kalian sudah tahu lah dampaknya kan dari apa yang kalian perbuat. Sudah. Nah, dampak kenakalan remaja itu ada 3. Yang pertama bagi remaja itu sendiri, kemudian ada bagi keluarga, kemudian ada bagi masyarakat. Nah, bagi remaja itu sendiri, yaitu terkenanya gangguan mental dan emosional, kemudian juga bisa menurunkan prestasi akademik, kemudian ada penyimpangan perilaku yang berkelanjutan. Penyimpangan perilaku yang berkelanjutan ini bisa jadi karena kayak sekali coba, enak ternyata kayak gitu, atau kayak wah seru juga nih, atau misalnya gara-gara itu juga misalnya orang tua jadi kayak merhatiin, mereka dimarahin orang tua, jadi kayak orang tua aku ada merhatiin nih ke aku, ya aku kayaknya bakal ngelakuin lagi kayak gitu. Nah, kemudian ada bagi keluarga. Otomatis ketika kita melakukan kenakalan remaja dan apabila itu ketahuan keluarga, yang pertama adalah kehilangan kepercayaan. Kemudian keluarga kita stres nih melihat kelakuan kita, apa yang kita perbuat kayak gitu. Kemudian ada ketegangan keluarga. Ketegangan keluarga ini bisa jadi perpecahan dalam keluarga, tidak berbicara, atau bahkan sampai ada perseteruan seperti itu. Kemudian ada bagi masyarakat. Nah, yang bagi masyarakat ini peningkatan kriminalitas dan pengaruh negatif pada generasi berikutnya. Tingkat kriminalitas di masyarakat aja sudah banyak, apalagi ditambah kenakalan remaja yang akan kita lakukan nanti atau yang sudah kita lakukan bakalan menambah. Kemudian pengaruh negatif pada generasi berikutnya. Di generasi ini aja udah banyak nih, apalagi di generasi berikutnya jika masih berkelanjutan kenakalan remaja ini. Oke, jadi sebelum kita memasuki cara mengatasi kenakalan remaja, di umum kita kayak berdiri dulu lah semuanya, berdiri dulu. Jadi kita, jadi setiap orang siapkan pose selfie, pose selfie-nya. Misalnya gini. Jadi cara mainnya satu persatu buat dulu bentuk sendiri bentuk selfie-nya. Dari Ulia, tengok ya, teman-teman yang lain tengok. Gitu. Harisma, Via, oke, Julia, Rini, Anissa, udah ingat ya gaya teman-temannya? Cara mainnya, coba gaya sesuai coba pose sesuai selfie kalian. Oke, coba diingat pose kawan-kawannya diingat. Emang kayak ini aja. Coba ya. Boleh. Sini kan nangkal tadi kan. Aku kayak ini ya. Biar mudah kayak ini. Dah? Kayak ini ya. Dah? Kena. Cara mainnya gini. Siapa ya? Aku ini, aku ini. Oh, baru Kena. misalnya pertama ibu tunjuk Julia boleh langsung tunjuk pose kawannya. Nanti pose kawannya itu misalnya kan, coba kita main ya. Misalnya kayak gini, berarti Harisma kan? Suruh yang lain.
Padahal ku tahu kau telah terikat janji, keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Aku menyimpan rasa cemburu, padahal ku tahu kau yang memilikimu. Sampai kapan aku tak tahu, akankah akal sehat menyadarkanku. Tepuk tangan dulu. Jadi kita lanjut ke materi cara mengatasi kenakalan remaja. Nah, karena udah seger nih kan, pas udah main games kan. Jadi pasti kalian lebih enak lagi nih belajarnya. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, perlunya kasih sayang, perhatian dan pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang. Kan tadi faktor utama juga dari orang tua, maka kembali lagi cara mengatasinya adalah ke orang tua. Bagaimana cara orang tua mengasuh anaknya, habis itu bagaimana dia memberi kasih sayang, perhatian, dan bagaimana cara dia pengawasannya. Kemudian ada pemblokiran terhadap media komunikasi internet yang berpengaruh buruk terhadap remaja. Nah, kalau tadi kita udah konsumsi konten-konten negatif, maka itu bisa kita blokir, kita skip, atau kita hindari konten-konten yang seperti itu. Kemudian ada remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin pendidikan agama dan figur yang bisa dijadikan contoh. Nah, kan sekarang tuh banyak tuh tokoh-tokoh agama atau figur-figur artis yang bisa kita jadikan contoh. Nah, kalian punya nggak idola-idola yang menginspirasi kalian nih? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad. Bisa juga artis gitu. Kira-kira ada nggak nih? Maudy Ayunda Bu. Maudy Ayunda, ya? Jaehyun, ya? Shah Rukh Khan. Ini si Maria. Oh, Iya, ya kan? Umi Pipi. Umi Pipi. Harisma? Ustaz Jepri. Agus. Almarhum ya. Tapi bagus, masih tetap diidolakan, masih diikutin ajarannya. Nah, kemudian cara mengatasinya ada kemauan orang tua untuk membatasi anaknya keluar rumah dan membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan komunikatif. Nah, ini berarti ke orang tua juga, dimana orang tua tadi kan ada pola asuh yang otoriter atau yang kayak membiarkan anaknya. Nah, pola asuh ini dikembalikan lagi mau seperti apa agar anak tersebut betah di dalam rumah. Nah, bagaimana supaya anak nyaman di keluarga itu adalah kembali lagi cara orang tua mengasuhnya. Kemudian ada remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Nah, tadi kan salah satu dampaknya juga dari teman kan. Nah, caranya juga lagi kita pandai-pandai memilih teman dan lingkungan yang mana bisa menyalurkan bakat dan minatnya. Misalnya nih, kalian minat ke baca, kalian bisa ikut book communication, atau kalian nih suka nari nih, kalian bisa ikut apa tuh sekarang namanya? Sanggar, seperti itu. Nah, selanjutnya ada remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang tidak sesuai. Nah, jika ada teman sebaya ataupun komunitas yang kalian mau nggak ada, nah balik lagi cara kalian sendiri nih yang kontrol diri kalian. Kalian punya nggak pertahanan diri untuk tidak terlibat dalam kenakalan remaja? Bagaimana cara kita membentuk ketahanan diri, Bu? Nah, itu cara kita bentuk ketahanan diri itu kita punya kontrol diri yang kuat. Misalnya ini kita tahu nih kok itu nggak baik, kita punya pertahanan kayak nggak bakal ikut-ikutan yang seperti itu. Atau misalnya kan tadi nggak ada teman atau komunitas yang tidak sesuai, maka kita cari lagi sampai kita menemukan yang sesuai dan kita bisa menyesuaikan diri kita di lingkungan yang tersebut. Nah, jadi sebelum masuk ke kesimpulan, untuk pemahaman kalian lebih lanjut,
Nah, tadi kan kita udah banyak nih membahas terkait kenakalan remaja. Jadi untuk lebih kalian memahami lebih lanjut lagi, Ibu mau satu-satu dari kalian nih apa yang paling tanggap tentang kenakalan remaja? Boleh 2 kata, paling minimal 2 kata. Kalau 3 kata, 1 paragraf juga boleh. Yang lihat ini Sa? Maksudnya apa yang bisa kami ketahui tentang Apa yang kalian ketahui? Misalnya kenakalan remaja bolos itu pun boleh, itu 1 kata, 2 kata pun boleh. Boleh lebih. ini jenis-jenisnya atau Boleh, terserah apa aja yang kalian pahami terkait materi hari ini. Nah, yang lain? Nah, Habis itu saya. Ini Bu ya. iya boleh. Kan sering nih bukan? Iya, yang lain. Ini Rizky Julia ya. Yang lain, Julia. itu via WA. Ya. Ya. Setelahnya ini saya. Ini kenapa negatifnya terjadi kok? Boleh. Aku nggak bisa lihat. Nanya Nisa terakhir. Akibatnya Boleh. Oke. Jadi ternyata semua sudah pada bahannya terkait kenakalan remaja. Nah, dari yang di depan ini kalian juga bisa menyimpulkan terkait materi hari ini. Nah, tadi udah maju, sekarang siapa yang mau simpulkan? Boleh dari depan juga. Siapa yang mau menyimpulkan? Ulia Tunisa boleh simpulkan materi hari ini? Ya Bu, sedikit ya Bu. Iya boleh. Jadi kenakalan remaja itu adalah hal-hal yang dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Contohnya seperti merokok, bolos, terus kayak merusak barang-barang pemerintah seperti mencoret-coret dinding di jalan, kemudian suka mengintimidasi orang lain. Misalnya suka mengintimidasi teman-temannya yang lemah, yang mereka anggap lemah, terus mereka intimidasi terus-terusan. Itu kan merugikan orang lain. Kemudian pergaulan bebas, contohnya pacaran. Terus kalau pacarannya tuh udah di tahap yang udah sangat bebas sekali, dapat merugikan diri sendiri. benar. Terus masa depannya bisa hancur juga. Benar. Anissa, kasih kesimpulan hari ini. Ya, jadi kenakalan remaja itu dari segi akademik bisa menurunkan prestasi kita, kemudian dampaknya kita tuh tidak paham apapun saat belajar, kemudian
tidak memahami pelajaran sehingga menurunnya prestasi kita. Nah, jadi Ibu kasih kesimpulan lebih rincinya lagi ya. Jadi kesimpulan dari materi tadi terkait kenakalan remaja, yang mana kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial, aturan, hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, bentuk kenakannya yang sudah kalian tuliskan tadi ada pergaulan bebas, bullying, merokok, membolos, mencuri fasilitas umum, mencuri fasilitas sekolah. Nah, penyebabnya juga ada dari dalam diri kita dan dari luar seperti itu kan. Kemudian ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya tadi itu ke diri sendiri, masyarakat, dan keluarga. Nah, tiap remaja memiliki potensi besar untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi masa remaja adalah waktu kita untuk belajar, berkembang, bereksplorasi, dan mengekspresikan kemampuan diri. Jangan biarkan diri kalian masuk ke dalam pengaruh negatif yang mana merusak masa depan kalian. Pilihlah teman yang baik, kembangkanlah bakat dan minat yang kalian punya. Ingatlah, masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri, dan keputusan yang kalian ambil hari ini akan membentuk hidup kalian di kemudian hari. Jadilah versi terbaik untuk kalian. Jadi, tadi juga ada kesimpulan dan selesai juga materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah aktif dalam belajar. Tadi kan kita membuka dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi jangan keluar dulu ya, masih ada guru yang akan masuk ya. Ya, Ibu. Kita jumpa lagi jika ada kesempatan. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.